Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Sukma-Aprilia. Saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, populer dikenal sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Athar di Vornekop, Hindia Belanda, pada 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Ia adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui keputusan Presiden. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuidepolder Haarlem. Pendidikan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia dipindahkan ke sekolah rakyat yang sekelas dengan Rafiah kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia dipindahkan ke LSS di Padang, kini SMA Negeri 1 Padang, sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomiannya. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat OCH dan aktif dalam Jong Sumatera Bon sebagai bendahara. Kegiatan ini tetap dilanjutkan ketika ia bersekolah di Paris Hendrik School. Peran Muhammad Hatta sangat penting bagi Presiden Soekarno dalam kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut catatan yang ada, Bung Hatta menjadi sosok yang penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Sebab Bung Hatta sosok yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo. Jadi tak heran tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Peran penting Muhammad Hatta, pria berdarah Minang ini turut menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Dalam upacara proklamasi, Bung Hatta dengan pakaian serba putih turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Bung Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara, Bung Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara setelah melangsungkan upacara proklamasi. Bung Hatta resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pertama di Indonesia saat itu. Bung Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Usai menjadi Wapres, peran Bung Hatta makin moncer dalam memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Lantaran Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya Indonesia memiliki sosok Bung Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar. Akhirnya, Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia.